Jadi di video ini aku akan ngasih tahu sebenarnya lebih baik proyek atau kita penelitian mandiri. Nah, jadi bedanya apa sih? Kalau misalnya teman-teman sekarang belum dapat judul, belum dapat dosen pembimbing dan masih bingung, sebenarnya lebih baik ngikut proyek dosen atau kita punya judul sendiri. Nah, ini biasanya pertanyaan yang bikin galau bagi mahasiswa semester akhir yang belum punya judul. Oke, di video ini aku akan jelaskan plus minusnya ngambil proyek dosen versus penelitian sendiri. Nah, tapi jangan lupa sebelumnya klik subscribe dan turn on notification karena di video selanjutnya aku akan jelasin tentang tips-tips mendapatkan judul penelitian kalau misalnya teman-teman penelitian mandiri. Nah, jadi kalau misalnya proyek dosen itu keunggulannya apa? Proyek dosen itu sebenarnya adalah proyek yang dosennya betul punya penelitian. Jadi semua dosen itu punya ada syarat untuk melakukan penelitian, hibah, pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Sebagai syarat syarat kenaikan pangkat atau apa kayak gitu. Nah, kalau misalnya dosen melakukan sendiri itu pasti nggak akan bisa karena itu dosen ini butuh mahasiswa untuk melakukannya di lapangan atau mungkin di laboratorium. Nah, kalau misalnya teman-teman ikut proyek dosen yang sudah pasti dan dicari oleh banyak mahasiswa, yang pertama adalah didanai. Jadi kalau misalnya teman-teman mau penelitian tapi nggak punya dana, dan penelitiannya itu dananya gede banget, maka teman-teman bisa ngambil proyek dosen, karena keunggulannya adalah didanai. Untuk dananya apakah dapat full atau enggak? Biasanya itu dapatnya full, meskipun ada juga yang enggak. Kalau misalnya enggak, biasanya dosen-dosen cuma mendanai yang pengeluaran yang gede-gede aja, sementara yang kecil-kecil teman-teman harus biaya sendiri. Maka itu kalau misalnya teman-teman mau ngambil proyek, pastikan teman-teman tahu. Jadi jangan sampai zonk. Misalnya di awal kayak udah mengharapkan, aku ikut proyek pasti nggak ada pengeluaran sama sekali. Ternyata tiba-tiba ada pengeluaran, yang kalau di total-total sama aja gedenya kayak kita penelitian mandiri. Nah, pastikan teman-teman udah tahu ini dulu. Oke, itu yang keunggulan dari proyek dosen. Selain didanai, keunggulan lainnya yaitu teman-teman akan sangat mudah menemui dosennya. Nah, salah satu kendala bagi mahasiswa yang lagi skripsian adalah susah nemuin dosennya. Banyak kan dosen-dosen ninja gitu yang kayak susah banget ditemuinnya. Kalau nggak di kelas nggak bisa ditemuin. Karena jarang banget di ruangannya. Nah, kalau misalnya teman-teman ikut proyek dosen, udah pasti banget dosennya gampang ditemui. Atau kalaupun misalnya nggak gampang ditemui, gampang di email, gampang bales chat, gampang bales SMS, gampang ditelepon gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman ikut proyek dosen, dosennya ada keperluan sama teman-teman kan, ya saling mutualisme lah. Jadi karena itu dosennya akan sangat mudah ditemui. Terus sudah itu yang ketiga, teman-teman akan dapat link dan lebih akrab sama dosen tersebut. Karena kan otomatis intensitas ketemunya yang tinggi, intensitas konsultasinya yang tinggi, akan membuat teman-teman lebih akrab sama dosen tersebut. Nah, keuntungannya adalah kalau misalnya dosennya tersebut udah bergelar profesor, maka akan lebih mudah dapat rekomendasi. Nah, ini penting banget buat teman-teman yang mau lanjut kuliah S2 misalnya, yang bidangnya sejenis. Biasanya kan tuh butuh banget rekomendasi dari dosen, terutama kalau misalnya dosennya itu sudah gelarnya profesor. Nah, ini sangat membantu banget. Nah, selain itu, kalau untuk proyek dosen ini, teman-teman bisa dapat proyek yang sesuai dengan minatnya. Karena misalnya gini, biasanya dosen-dosen itu nyampaikan minat proyeknya itu di awal. Jadi misalnya dosennya ngasih tahu, kita ada proyek ini judulnya disebutkan. Nah, terus udah itu dosennya mencari mahasiswa, kalau misalnya yang berminat silahkan datang ke ruangan saya kayak gitu, atau kalau enggak yang berminat silahkan email. Nah, kalau teman-teman berminat dengan proyek dengan tema atau judul tersebut, ya teman-teman bisa daftar. Nah, tapi kalau misalnya masalahnya gini, teman-teman misalnya nggak punya ide sama sekali, nggak punya topik, nggak punya judul, terus di-plotting ke dosen, dan kemudian teman-teman bertanya, Pak, Bu, ada proyek nggak? Nah, kalau misalnya kayak gitu, teman-teman harus bersedia, apapun judul dan topiknya, ya bersedia melakukan penelitian tersebut. Kenapa? Karena nggak dari awal nanyanya. Kalau misalnya udah di-plotting, ya dosennya pas kebetulan saya punyanya proyek ini, kamu mau nggak? Ya kalau misalnya mau ya silahkan didanai sih. Kalau misalnya nggak mau penelitian mandiri juga silahkan. Tapi ini balik lagi ke dosennya masing-masing. Ada dosen yang mewajibkan semua mahasiswa bimbingannya ikut proyek. Kalau nggak proyek saya nggak mau bimbing, ada yang kayak gitu. Ada juga yang membebaskan. Kalau kamu nggak mau proyek ya udah silahkan danai sendiri gitu kan. Ada yang kayak gitu. Jadi balik lagi ke dosennya masing-masing. Terus kalau untuk proyek sendiri kekurangannya apa sih? Nah, kalau proyek itu oke lah didanai. Cuma biasanya dosennya meminta lebih. Misalnya gini, teman-teman misalnya S1 nih. Kan kalau S1 beban skripsi itu penelitiannya nggak seberat S2 yang tesis ataupun S3 yang disertasi. Misalnya teman-teman penelitian satu tahap udah selesai, terus udah itu udah boleh seminar proposal, udah boleh sidang, tapi biasanya teman-teman masih ditahan nih, belum boleh wisuda dulu. Kenapa? Karena
teman-teman misalnya disuruh untuk menulis laporannya atau bikin PPT-nya, bantuin dosennya apa, kayak gitu. Karena kenapa? Sebuah proyek dosen itu biasanya panjang banget. Kalau misalnya teman-teman misalnya mengerjakan proyek kecil gitu ya, karena S1 kan skupnya kecil aja, tapi proyek dosennya itu panjang. Nah, teman-teman harus tetap mendampingi dosennya. Memang tidak tertulis sih harus mendampingi dosennya, cuma kan sebagai ucapan terima kasih lah, nggak enak sama dosennya lah, kayak gitu. Jadi ada tanggung jawab tambahan di atasnya itu. Selain itu, kalau misalnya teman-teman ikut proyek dosen, itu kan ada standarnya. Dan dosennya juga udah danai. Nggak mau dong kalau misalnya dosennya udah ngedanai risetnya, terus teman-teman ngerjainnya salah-salah, terus ya mau nggak mau selesai kayak gitu, nggak mau dong. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman ikut proyek dosen, standarnya itu tinggi. Jadi kalau misalnya masih belum sesuai standar, teman-teman harus mengulang dan mengulang lagi sampai sesuai dengan standar dosennya. Oke lah, kalau misalnya penelitiannya mungkin cuma riset online, itu aja udah menguras waktu sih. Nah, kalau misalnya teman-teman risetnya harus ke lapang, ke laboratorium, maka mengulang-ulang itu bukan cuma habis di waktu aja, tapi juga di energi, di emosional, terus udah itu di bahan juga kan. Nah, kalau misalnya kesalahannya dari teman-teman, kadang-kadang dosennya juga nggak mau ngedanain dong. Ini kan kesalahan dari kamu, ya udah kamu kalau misalnya kesalahannya karena dari kamu, ya udah eh kamu yang tanggung biayanya kayak gitu. Nah, ini salah satunya standarnya tinggi. Kalau kemarin tuh temanku ada yang S1 proyek dosen. Nah, dia itu dosennya mensyaratkan kalau misalnya standar deviasinya nggak boleh lebih dari 0,5. Jadi benar-benar harus akurat dan presisi banget. Ya oke lah, standarnya dosen kan ya untuk sebuah proyek. Jadi waktu itu dia standar deviasi di atas itu tetap disuruh diulang lagi sampai standar deviasi yang memenuhi syarat yang diberikan sama dosennya tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman siap dengan masalah ini, dengan tantangan seperti ini ke depannya, nggak apa, silahkan dijalani aja. Terus udah itu, kalau misalnya untuk penelitian mandiri ini artinya penelitian yang nggak ikut proyek dosen. Jadi teman-teman punya ide sendiri. Nah, untuk penelitian mandiri ini sebenarnya keunggulannya apa sih? Kalau bagi teman-teman yang nggak suka diatur, bukan suka diatur sih, pengen udah punya ide sendiri dan kebetulan proyek si dosen tersebut nggak sesuai dengan minat teman-teman, maka lebih baik untuk penelitian mandiri aja. Keunggulan lainnya, kalau misalnya penelitian mandiri, misalnya nih udah terjun ke lapangan, misalnya variabelnya A, B, C kayak gitu. Ternyata pas terjun ke lapangan variabel C ini susah banget dicarinya. Kalaupun dipaksain hasilnya nggak akan maksimal. Nah, teman-teman bisa nih, udah deh variabel C nggak usah diteliti, aku fokus mengambil variabel A sama B aja. Masih bisa gitu dirubah, dan biasanya dosennya nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu strict banget sama itu, karena bukan proyeknya kan. Kalau misalnya teman-teman ikut proyek dosen, misalnya variabel yang harus diteliti A, B, C, dan ketika terjun ke lapangan, sekalipun variabel C-nya ini sulit, ya teman-teman mau nggak mau harus melakukan penelitian tersebut karena kan sudah kontrak sama dosennya di awal. Kalau variabel yang diambil harus A, B, C kayak gitu. Nah, ini salah satu keunggulannya untuk yang penelitian mandiri. Jadi masih bisa fleksibel lah, karena kan teman-teman yang danain sendiri semuanya. Nah, tapi kan karena itu kekurangannya adalah pertama dosennya sulit ditemui. Ini udah umum sih, soalnya kan kalau misalnya penelitian mandiri cuma kamu yang butuh dosennya nggak butuh kamu karena kan kamu bukan mengerjakan proyeknya, jadi lebih sulit ditemui sih, wajar. Meskipun nggak semua dosen seperti itu, ada juga yang tetap saya sebagai dosen mau yang proyek dosen ataupun non proyek dosen akan saya alokasikan waktu, ada juga yang kayak gitu, tapi biasanya sih enggak. Nah, terus udah itu yang kedua, kekurangannya adalah harus dana sendiri. Karena kenapa? Ya karena bukan proyek dosen kan. Cuma masalah dana sendiri ini sebenarnya masih bisa disiasati. Salah satunya teman-teman bisa ikut hibah. Oke, segitu aja videoku. Jangan lupa untuk klik subscribe dan turn on notification karena aku akan sharing informasi yang lebih bermanfaat di video-video selanjutnya. Terima kasih.